Ya, selamat malam. Nah, kita belajar lagi tentang basis data. Ya. Nah, di materi kali ini kita akan belajar yang namanya flowchart. Ya. Kemarin kita sudah mengenal jenis-jenis basis data. Ada DB2 itu dari IBM, ya kan? Pakai yang namanya Oracle. Sekarang kita belajar ke flowchart, kan? Kita belajar ke flowchart. Nah, di dalam sebuah flowchart, ya, itu ada beberapa simbol. Nah, sebelum kita mengenal simbol yang ada di flowchart, kita cari tahu nih, flowchart apa sih? Ya, gitu. Flowchart adalah sebuah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Jadi saya ulangi lagi, yang disebut flowchart adalah sebuah gambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Ya. Saya ulang lagi ya. Flowchart adalah penggambaran secara grafik, berarti semua data akan dibuat grafik, ya kan? Nah, dari grafik tersebut merupakan sebuah uraian atau urutan atau langkah-langkah prosedur dari suatu program. Jadi bisa disimpulkan flowchart merupakan urutan atau langkah-langkah atau prosedur yang menggambarkan suatu program. Nah, flowchart ini memiliki kegunaan, ya kan? Apa sih kegunaan flowchart? Nah, yang paling utama digunakan untuk menolong dalam menganalisis ya, di dalam pemrograman guna memecahkan sebuah masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Jadi flowchart ini untuk menggambarkan dan memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil, jadi diperinci. Jadi flowchart ini untuk memperinci masalah-masalahmu. Nah, dan flowchart ini mempunyai tujuan juga guna untuk menyelesaikan suatu masalah yang khusus yang dapat dievaluasi. Jadi masalah-masalahnya nanti akan dapat dievaluasi menggunakan flowchart. Jadi dari susunan atau urutan langkah-langkah tersebut kalian bisa analisis nih. Kalau dibaca dari atas sampai ke bawah. Jadi cara flowchart itu ada cara bacanya. Nah, cara baca flowchart itu dari atas ke bawah kita baca. Nah, dari rangkaian atau urutan langkah-langkah tersebut kita baca. Ketika ada kesalahan, nah kita bisa memberikan sikap bagaimana sih caranya menyelesaikan masalah yang terjadi. Gitu. Itu flowchart. Nah, adapun tujuan flowchart, ya kan saya ulangi lagi. Yang pertama, menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah. Jadi flowchart itu gunanya untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini dari bagian dari database. Kenapa sih kok kita perlu buat flowchart? Ya gunanya untuk merancang database. Gimana sih kita mau memecahkan masalah, ya kan? Apakah kita membuat program
harus menggunakan database? Jawabannya tidak. Kita perlu analisis. Kita analisis dulu. Nah, analisis pun kemarin kita sudah pelajari, ada analisis perancangan dulu. Kita rancang dulu. Setelah itu kita analisis pendefisian atau pembatasan hak akses. Lalu kita analisis lagi pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, kita bagaimana merancang sebuah data. Kita pecah breakdown. Nah, di dalam perancangan data nanti ada konsep, ya kan? Konseptual. Lalu ada cara pakai model logika dan ada cara menggunakan yang namanya klasikal dalam pembuatan database. Nah, di sini flowchart ini salah satu, ya kan, cara teknik penggambaran, ya kan, data, ya kan, dengan menggunakan simbol-simbol, ya, yang nantinya dia tersusun rapi, jelas, terurai, dan secara sederhana. Nah, jadi intinya flowchart itu menggunakan simbol-simbol standar yang akan digunakan untuk menggambarkan sebuah tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Dari tujuan ini bisa digambarkan, oh, flowchart itu apa sih? Oh, flowchart adalah gambaran simbol-simbol, ya kan, yang menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Nah, jadi kayak gitu. Itu flowchart. Nah, ada pun simbol-simbol flowchart sesuai ISO. Nah, ini standar ISO, kita menggunakan standar ISO. Bisa dilihat standar flowchart. Nah, lihat. Nah, ya. Simbol input output menggunakan gagar genjang. Contohnya, ya kan? Baca, jam, tarif, dan upah. Nah, kata kerja berarti kan input, membaca kan saya melakukan proses membaca, ya kan? Menulis, saya melakukan input penulisan atau teks. Nah, input atau output itu digambarkan oleh gagar genjang, ya kan? Upah berarti memberikan gaji, saya memberikan berarti output, kan gitu. Saya berbicara saya mengeluarkan suara, berarti di situ akan keluar output, berarti gambarnya gagar genjang. Lalu simbol yang kedua, flowchart, yaitu proses. Proses menggunakan apa? Nah, di sini salah. Di sini prosesnya pakai kotak ya, bukan persegi panjang. Sebenarnya simbol proses yang tepat menggunakan persegi panjang. Nah, jadi persegi panjang itu artinya mempresentasikan operasi. Nah, misalkan hitung gaji. Nah, simbolnya persegi panjang. Ya kan? Menghitung, kan melakukan proses. Terus merekap laporan. Nah, berarti memproses. Terus membuat nota, berarti melakukan proses. Nah, kayak gitu. Lalu yang ketiga, simbol konektor atau penghubung, ya, yang artinya memberikan arti keluar atau masuk dari bagian lain flowchart, khususnya halaman yang sama. Jadi lingkaran ini digunakan untuk konektor pada halaman yang sama. Nah, halaman yang sama tuh maksudnya gimana sih Pak? Habis ini kita bahas. Nah, di sini misalkan nih untuk keluar, nah, dengan simbol angka 3 di sini ada lingkarannya, panahnya ke kiri dan ke kanan untuk yang masuk. Kayak gitu. Lalu ada flow. Flow itu apa sih? Panah, anak panah. Anak panah digunakan untuk apa? Mempresentasikan sebuah alur ceritanya. Jadi ceritanya tuh dari mana sih itu panah? Seperti kalian mencari jejak. Oh, panah ke kiri berarti saya belok ke kiri, ya kan?
berarti dia menunjukkan alurnya, jalurnya. Belok ke kanan, oh berarti saya harus ke kanan. Oh belok ke kanan ada gambaran silang, lingkaran silang. Oh berarti tidak boleh belok ke kanan. Nah, atau tanda stop, silakan gitu. Nah, misalkan di sini ada proses penghitungan, lalu masuk ke penghubung. Lihat. Nah, berarti dari hitung dulu, hasil outputnya akan keluar ke penghubung. Nah, lalu yang kelima itu penjelasan gambarnya seperti ini. Digunakan untuk menggambarkan sebuah komentar tambahan. Ya kan? Digunakan untuk menambahkan komentar tambahan. Ya kan? Nah, contohnya ya ini kan urutan sebelumnya pembayaran. Nah, ini di sini ada keterangan berdasarkan no pelanggan. Berarti harus sesuai urutan. Ya kan? Lalu nah, simbol yang berikutnya, ya ini ada beberapa simbol lagi, ya kan? Kita kecilkan dulu. Ini. Ada belah ketupat. Belah ketupat itu digunakan untuk keputusan atau sebuah decision. Ya. Belah ketupat digunakan untuk decision atau keputusan. Nah. Misalkan saya punya contoh nih, contoh soal, contoh kasus. Apakah A lebih besar daripada B? Jawabannya iya atau tidak. Kalau iya, dia keluar ke kiri. Kalau dia tidak, berarti keluar ke bawah. Nah, itu digunakan untuk keputusan. Jadi keputusan itu ada dua pilihan. Ya atau tidak. Atau benar atau salah. Lalu simbol yang berikutnya adalah fraudulent process yang memberikan arti rincian operasi berada di tempat lain. Nah, jadi bukan di tempat yang kalian gunakan, tapi di tempat kedua. Nah, atau ruangan kedua. Misalkan kamu admin. Nah, ya kan? Di dalam admin itu ada subadmin lagi yang menyelesaikan laporanmu. Lah, itulah disebut dengan ruang kedua. Nah, jadi kamu cuma menerima data toh. Lah yang menghitung bukan kamu, walaupun kamu admin, tapi di bawahmu. Nah. Lalu simbol berikutnya preparation. Nah, preparation ini digunakan untuk pemberian harga awal atau persiapan data awal. Misalkan nih, luas persegi panjang, ya kan, dengan panjang 5. Nah, P sama dengan 5, ini adalah persiapan data. Nah, persiapan data mau menggunakan simbol preparation. Atau misalkan, coba buatkan yang namanya luas segitiga. Nah, berarti setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah itu berarti alas setengah, ya kan? Kali alas. Alasnya mau dikasih preparation enggak? Oh tidak. Tingginya tidak. Oh berarti ya udah. Berarti dikasih setengah. Berarti misalkan A sama dengan setengah. Berarti nanti alas kali A kali T. Nah, gitu. Lalu simbol yang berikutnya terminal point, yaitu awalan. Nah, itu bentuknya seperti kapsul, star, bukan elips. Kalau elips kemarin digunakan sebagai atribut di dalam ERD. Nah, ini kapsul. Lalu ada purchase cards atau input atau output yang menggunakan kartu lubang atau kartu absensi. Jadi kartu absensi misalkan kalau kalian membuat sistem absensi nih, nah, kalian menggunakan kartu seperti ini. KTP nih, nah, seperti ini. Kartu absen atau KTP. Nah, lalu ada simbol dokumen berbentuk seperti itu, ya kan? Dia melambangkan input output dalam format yang dicetak. Jadi hasil dokumen. Lalu ada magnified type, ya kan? Ini media penyimpanan,
ya kan, menggunakan pita magnetik, lalu ada magnetic disk, penyimpanan yang menggunakan magnetik seperti hard disk, nah, dan magnetic drum, ya kan, atau menggunakan magnetic drum. Nah, biasanya kita menggunakan yang namanya database. So ini database berbentuk tabung. Nah, ini simbol-simbolnya. Nanti bisa dibaca simbol-simbolnya, ya kan. Nanti saya kasih file PPT-nya. Itu standar dari ISO. Jadi ISO dalam pembuatan flowchart itu sudah ada. Besok dalam skripsi, ya, jangan sampai kalian membuat flowchart di luar dari simbol ini, karena simbol ini sudah standar ISO. Ya. Nah, nih. Dan terakhir, simbol yang terakhir, ya kan, ada communication link dan offline storage. Nah, nanti dibaca lagi aja. Nah, kita langsung masuk ke flowchart lagi. Jadi simbol-simbol tadi, kita nanti bisa dilihat kembali hasil videonya. Nah, flowchart itu dibagi 5 jenis. Flowchart itu dibagi 5 jenis. Ya, flowchart itu dibagi 5 jenis. Yang pertama, flowchart system atau sistem flowchart. Yang kedua, flowchart paperwork atau flowchart dokumen. Yang ketiga, flowchart skematik. Dan yang keempat, flowchart program. Dan yang kelima, flowchart proses. Lalu kita belajar ke flowchart system. Nah, flowchart system itu apa sih? Flowchart system adalah bagan yang menunjukkan sebuah alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sebuah sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Jadi, flowchart system bisa dikatakan untuk menjelaskan keseluruhan urutan-urutan maupun prosedur-prosedur yang digunakan di dalam sebuah sistem. Itu flowchart system. Nah, dengan kata lain, flowchart ini merupakan sebuah deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk sebuah sistem. Nah, jadi flowchart bisa dikatakan, ya kan, merupakan deskripsi, ya kan, secara grafik, nah, cara simbol-simbol tadi yang sudah kalian lihat, ya, dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Jadi prosedur-prosedur itu sudah terkombinasi yang membentuk dan disusun untuk menggambarkan sebuah sistem. Nah, flowchart system itu terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang mentransmisikan data tersebut. Jadi flowchart system itu dari inputan data yang masuk itu akan digambarkan, ya, digambarkan apa atau deskripsikan apa inputan sampai alurnya, ya, sehingga dari alur tersebut ditransformasikan membentuk sebuah output. Nah, belanja. Nah, data proses dalam flowchart system, ya, dapat digambarkan secara online, yang artinya dihubungkan langsung dengan komputer, atau offline, tidak dihubungkan langsung dengan komputer. Misalkan kita membuat mesin tik, ya kan, mesin tik dengan cash register atau kalkulator. Jadi kita mau membuat mesin tik nih, ketik, tapi dengan penghitungan, pakai kalkulator.
Nah, di flowchart system juga untuk menggambarkan sebuah sistem peralatan komputer yang digunakan dalam sebuah pemrosesan pengolahan data serta menghubungkan antara peralatan tersebut. Jadi menggambarkan peralatan-peralatan apa saja sih yang akan memproses data kita gitu. Nah, di dalam flowchart system ini tidak digunakan untuk memecahkan masalah, tapi menggambarkan alur dari sistem kalian. Alur yang akan digunakan sistem kalian itu apa saja, bukan untuk memecahkan masalah. Paham ya? Jadi flowchart system bukan digunakan untuk memecahkan masalah, tapi untuk menggambarkan situasi atau urutan-urutan atau prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang akan kalian gunakan ya untuk membuat sistem. Atau bisa disimpulkan secara sederhana hanya untuk menggambarkan sebuah prosedur dalam sistem yang dibentuk secara sederhana. Nah, contohnya nih, untuk membuat sistem flowchart, ya bisa dilihat. Lihat di layar tampilan kalian. Saya membuat sistem nih, ya kan? Misalkan ada pembuatan sistem penjualan, ya kan? Saya melakukan pembelian, berarti saya melakukan proses input, ya kan? Tadi di dalam sebuah simbol ISO, ya, simbol input output itu seperti apa sih? Oh, seperti kayak dokumen. Nah, ini pemesanan pembelian. Jadi saya pesan, ya kan? Setelah pemesanan saya pilih, ya. Lalu saya masukkan ke pemesanan, ya kan? Ke sini, ya kan? Nah. Setelah itu akan keluar hasil, ya kan? Informasi pemesanan pembelian atau sebuah kartu pembelian. Nah, kartu pembelian itu, ya, akan diproses lagi, tentukan jumlah pesanan. Berapa sih pesanan yang akan dibeli kan gitu. Oh, setelah nanti sudah ketentu, oh misalkan 3, keluarlah sebuah laporan jumlah pembelian. Ya kan? Keluarlah laporan jumlah pembelian, baru keluarlah keluaran pemesanan. Nah, simbol-simbolnya itu sesuai yang ada pada simbol yang digunakan seperti ini. Nah, lihat kan. Oh, input output, ya kan? Oh, proses atau sebuah dokumen, lihat. Dokumen yang dicetak. Berarti di sini intinya ini adalah dokumen yang dicetak dalam pemesanan pembelian atau nota pembelian, lalu dia direkap, ya kan? Direkap. Oh, siapa saja sih yang membeli, ya kan? Lalu keluarlah kartu. Oh, informasinya pemesanannya adalah si A itu berapa dan si B berapa. Lalu tentukan jumlah pembeliannya. Oh, si B itu berapa sih totalnya? Keluarlah laporan. Nah, ini kan laporan, ini laporan. Nah, setelah laporan keluarlah barangnya. Lalu seperti itu. Nah, sampai sini ada tanyakan dulu? Atau masih bingung? Silakan kalau mau tanyakan. Yuk, ada yang tanyakan? Mbak Eza mungkin ada yang tanyakan? Coba. Ada. Nah, sehingga ketika nanti kita buat sistem yang besar, nah, jadilah seperti yang ada di tampilan. Nah, ini. Flowchart sistem informasi penyewaan buku komik. Jadi saya membuat sistem nih untuk penyewaan buku komik, lihat di sini. Ya kan? Nah, di sini ada laporan. Nah,
Yang pertama, bentar. Di sini lihat, ada data anggota, ya kan? Data anggota berarti peminjamnya. Lalu data anggota ini akan menginput data nih, ya kan, melakukan inputan. Setelah inputan data, kita diproses nih, olah data anggotanya. Masuk ke dalam database, dicocokkan. Makanya di sini ada panah masuk, panah keluar. Kalau dia benar anggota, dia akan bisa masuk ke dalam sistem nih, ya kan? Masuk ke dalam sistem, baru dia akan jalan. Lihat. Nah, dia mau apa sih? Mau mencari pengarang, penerbit buku komik. Nah, di sini akan berintegrasi di sini, ya kan? Dia masuk di sini, ya kan? Misalkan, oh dia mau pinjam buku, berarti dia akan input data buku komik. Nah, input data komik, olah data buku, dia akan cari. Dicari sesuai apa? Buku komik, penerbit, pengarang. Ada nggak sih? Kalau ada, berarti dia akan keluar pembuatan laporan buku dan laporan buku komik keluar. Nah, saya mau pinjam nih sirkulasi, ya kan? Input data sirkulasi dulu, ya kan? Olah data sirkulasi. Dia punya nggak sirkulasinya? Oh ada, ternyata dia masih pinjam. Kenalah denda misalkan. Kena laporan sirkulasi, baru laporan sirkulasi keluar. Sirkulasi itu peminjaman. Coba itu dilihat dulu, dipahami. Misalkan bingung, silakan tanyakan. Silakan dilihat dulu, dicermati dulu. Kalau bingung, silakan tanyakan penggunaan flowchart pada database. Karena besok di dalam skripsi kalian diminta membuat flowchart yang menggambarkan sistem kalian dan database kalian. Silakan kalau mau ditanyakan dilihat dulu. Silakan dilihat dulu. Silakan dilihat dulu. Kalau ada tanyakan, silakan tanyakan. Silakan kamu tanyakan, tanya. Gimana ya? Enak offline ya daripada online ya. Iya, memang sebenarnya enak online. Offline. Kalau offline langsung bisa saya jelaskan masalahnya gimana. Terus bisa dibahas satu-satu. Ini gimana? Bingung Ada ini, Pak. Iya bingung kan? Nah, enak ketemu langsung nih sebenarnya. Udah. Nah, lihat kalau kita buat kompleks seperti ini nanti. Nah, ini Mas Muhammad Is baru masuk nih. Ya kan? Ini contoh dari penggunaan flowchart, ya kan? Ini sama. Misalkan nih data tes. Hasil data tes kita input jenis tesnya, lalu kita olah kan bentuknya proses adalah persegi panjang masuk ke database, ya kan? Database akan keluar ke pengolahan soal, ya kan? Ya kan? Setelah itu nanti akan masuk ke soal, baru proses tes, langsung hasil tesnya. Nah, dia akan seperti apa sih? Nah, kan gitu. Nah.
Nah, ini adalah sebuah proses yang menggambarkan proses. Jadi panah itu dari atas, drop down, turun, bawah. Atas, drop down, atas, bawah. Nah, jadi menggambarkan seperti itu. Nah, kalau kita ketemu, tak kasih contohnya skripsinya kakak kelas kalian, tak pinjami skripsi atau TA-nya kakak kelas kalian, jadi biar bisa tahu, oh kayak apa sih kalau diterapkan di skripsi. Misalkan besok kalau sudah masuk, saya lihatkan. Nah, nanti seperti ini. Lalu kita masuk ke flowchart yang jenis kedua, langsung aja biar menyingkat waktu. Flowchart paperwork atau sebuah dokumen. Nah, flowchart paperwork atau dokumen digunakan untuk menelusuri alur data dari data yang ditulis melalui sistem. Nah, flowchart paperwork sering disebut juga dengan flowchart dokumen. Nah, kegunaan utamanya adalah untuk menelusuri alur form. Jadi logikanya gini aja. Intinya semua jenis flowchart itu untuk menggambarkan alur, entah itu alur sistem, alur dokumen, alur untuk memecahkan masalah. Intinya flowchart digunakan untuk menggambarkan alur gitu aja. Nah, simbol-simbolnya yang sudah saya jelaskan. Nah, ini ya. Flowchart dokumen, lihat. Ini menggambarkan alur. Nah, besok skripsi itu yang ini yang dipakai. Yang dipakai dokumen. Jadi saya akan membuat sistem ya kan perpustakaan, ya kan. Nah, di dalam perpustakaan itu penggunanya ada apa? Anggota, bagian perpustakaan, dan kepala perpustakaan. Di sini lihat. Anggota mau pinjam harus ngisi apa? Ngisi formulir. Berarti kita melakukan proses dokumen manual. Nah, kan ngisi kan dokumen manual. Bentuklah dokumen manual. Baru melakukan pengisian. Nah, hasil formulir itu baru diserahkan ke bagian administrasi, ya kan? Nah, hasil formulir itu akan diproses di bagian administrasi sehingga akan mengeluarkan bentuk kartu anggota dan formulir yang akan disimpan atau pengajuan dari anggota tadi disimpan, ini jadi dokumen. Nah, kartu anggota itu akan diberikan ke kepala perpustakaan. Nggak boleh tuh, kartu anggota sudah dibuat sama adminnya dikasihkan ke anggota langsung, nggak boleh. Kan harus ada stempel juga, ya kan? Kartu anggota itu baru ini diproses, ya kan, oleh kepala perpustakaan, keluar kartu anggota jadi dikasihkan ke administrasi lagi, setelah di cross check, setelah di stempel, diberikan ke anggota. Jadi akan menggambarkan alurnya. Intinya itu menggambarkan alurnya. Paham ya? Paham. Kalian lain lihat seperti proses perpanjangan STNK. Kalian melihat perpanjangan STNK, di situ kan ada kotak-kotak kan. Kotak pertama, kalian harus pendaftaran loket. Terus menyertakan fotokopi STNK dan KTP. Nah, jadi seperti itu. Terus, nah inilah disebut dengan flowchart, menggambarkan sebuah alur. Paham ya? Intinya di situ. Nah, sampai sini ada yang tanyakan untuk flowchart? Ini sama nih. Ya kan? Nah, ada yang tanyakan untuk sistem flowchart? Tidak, Pak. Nah, inilah contoh flowchart program. Nah, kan. Nah, contoh flowchart program itu biasanya kita terapkan pada algoritma. Kemarin waktu algoritma kan sudah saya jelaskan toh. Kita membuat flowchart, misalkan luas persegi panjang. Kita awalan start, baru baca data pesanan misalkan, lalu melakukan proses. Oh, prosesnya luas persegi panjang, panjang kali lebar misalkan. Keluar gambar output, outputnya gagar genjang. Setelah itu selesai. Nah, kan gitu. Kayak di flowchart algoritma. Nah, sampai sini ditanyakan dulu. Kalau nggak ada, saya akhiri. Ada tanyakan nggak? Hampir sama kayak algoritma ya, Pak? Betul sekali, hampir sama dengan algoritma. Jadi flowchart ini memang teknik algoritma. Kan kemarin teknik algoritma ada dua nih, ya kan? Menggunakan flowchart sama menggunakan pseudocode, ya kan? Ya, itu untuk menggambarkan algoritma kalian yang akan gunakan untuk memecahkan masalah. Sama di dalam database itu nanti juga ada tekniknya. Ya, salah satunya menggunakan flowchart. Jadi flowchart ini banyak kegunaannya. Selain digunakan di algoritma, juga bisa digunakan di database. Untuk menggambarkan alur dari proses datamu nanti. Nah, gitu loh.
Paham ya? Nah, Paham, Pak. ini sedikit pengumuman saja. Karena sistemnya ini diperbarui lagi. Habis ini, ya kan, hasil pembelajaran ini saya upload pada Siakat. Ya. Habis ini Iya, Pak. pembelajaran Siakat, kalian bisa absen, ya kan? Jadi Zoom dan Siakat nanti akan dicocokkan. Jadi yang hadir di Zoom ini nanti silahkan komen pada video yang sudah saya upload habis ini. Jadi habis ini saya upload video, kalian harus komen. Nah, ketika kalian komen, kalian masuk ke dalam absensi. Jika kalian tidak komen, berarti absensi kalian hilang walaupun kalian sudah masuk Zoom. Begitu pula sama, ketika kalian nanti cuma absensi saja, nggak masuk Zoom, itu kalian nanti juga nggak terhitung di absensi. Jadi silakan habis ini saya upload, silakan kalian absensi ya. Paham toh? Iya, Pak. Ya. Sudah? Kalau sudah saya selesaikan. Terima kasih. Hati-hati, jaga kondisi, jangan keluar dulu. Ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.